Nama saya Ketut Suni Sumardiani. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu termodinamika. Bagi menjadi dua kata, yaitu termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang hubungan antara kalor dan usaha. Dalam termodinamika terdapat dua istilah, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian dari alam semesta yang akan diamati dan menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah bagian luar dari sistem yang memiliki pengaruh terhadap sistem. Nah, ini merupakan contoh dari sistem dan lingkungan. Perhatikan ya. Terbuka. Pada sistem ini terjadi pertukaran energi, panas dan kerja yang mengakibatkan pertukaran energi benda dengan lingkungannya. Sistem tertutup. Pada sistem ini terjadi pertukaran energi, tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungannya. Termodinamika memiliki beberapa hukum, salah satunya yaitu hukum nol yang berbunyi jika dua sistem mempunyai kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya akan mempunyai kesetimbangan termal satu sama lain. Apa sih contoh dari aplikasi hukum termodinamika nol? Nah, teman-teman, pasti kita pernah kan memasak air. Nah, pada saat kita memasak air menggunakan panci, saat panci dibakar dengan api, temperaturnya berubah, teman-teman. Akibatnya, air yang bersentuhan dengan panci, temperaturnya ikut naik, sehingga air mendidih. Pada saat inilah temperatur panci dengan temperatur air sama, maka inilah yang disebut dengan kondisi setimbang termal. Yang artinya tidak ada lagi kalor yang berpindah dari panci ke air ataupun sebaliknya. Adapun bunyi dari hukum satu termodinamika yaitu dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan kalor yang masuk ke dalam sistem dikurang usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Dalam hukum termodinamika 1 berlaku persamaan Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q merupakan kalor, delta U adalah perubahan energi dalam, dan W adalah usaha. Adapun hukum termodinamika yang kedua yaitu hukum termodinamika yang kedua dibagi menjadi dua, yaitu hukum termodinamika tentang arah aliran kalor dan hukum termodinamika tentang entropi. Hukum dua termodinamika tentang aliran kalor berbunyi, kalor mengalir secara spontan atau alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah sebaliknya. Sedangkan hukum dua termodinamika tentang entropi berbunyi, dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari nol untuk proses inversion dan perubahan entropi sama dengan nol untuk proses reversible. Proses termodinamika dan hubungannya dengan energi dalam. Proses isotermal adalah proses suatu benda yang memiliki suhu yang tetap. Proses isobarik adalah proses di mana suatu benda memiliki tekanan yang tetap. Isobarik adalah proses suatu benda yang memiliki volume yang tetap. Proses adiabatik adalah proses yang di mana suatu benda tidak memiliki suhu yang tidak tetap. Yuk kita lihat penerapan proses termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. 1. Isotermal. Penggunaan AC salah satu penerapan proses isotermal. Mengapa? Karena ketika sebuah ruangan yang tertutup dipasang AC, maka suhu di dalam ruangan tersebut akan sama. 2. Isobarik. Proses pada mesin uap adalah salah satu contoh dari proses isobarik. Karena jika air dipanaskan dalam waktu yang cukup lama sampai ke titik didihnya,
dan diuapkan sampai air menjadi uap, dilakukan dengan semua proses yang berlangsung pada suhu dan tekanan yang konstan. 3. Isogoring. Penggunaan kipas angin menggunakan baterai dalam mode yang tertutup salah satu proses isogoring. Untuk kasus ini, kipas, baterai, dan udara yang berada di dalam wadah dianggap sebagai sistem. Ketika kipas berputar yang menggunakan energi yang disumbangkan oleh baterai, kipas melakukan kerja terhadap udara yang ada dalam wadah. Pada saat yang sama, energi kinetik kipas berubah menjadi energi dalam. Energi listrik pada baterai tentu saja berkurang karena sudah berubah menjadi energi dalam udara. Hal ini membuktikan bahwa kerja masih dapat dilakukan di dalam sistem. 4. Adiabatik. Termos salah satu contoh dari proses adiabatik. Mengapa? Karena termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Bahan adiabatik secara ideal menghambat interaksi antara sistem dengan lingkungan. Jika tidak ada interaksi antara sistem dan lingkungan, maka tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Akibatnya, tidak terjadi pertukaran temperatur di dalam termos. Nah, di sini ada pun contoh soal dari Mr. Bowo mengatakan bahwa pada semangkok bakso yang didiamkan 12 menit, semua akan memiliki suhu yang sama. Namun, ketika seorang siswa mencoba mengukur suhunya, ternyata berbeda. Bagaimana hal ini akan terjadi? Nah, di sini saya izin menjawab. Hal ini dapat terjadi akibat masih ada aliran kalor dari luar. Contohnya seperti lingkungan yang panas, udara panas, atau terkena sinaran matahari langsung. Sehingga bakso masih mendapatkan aliran kalor seperti yang dijelaskan Pak Bowo, bahwa kesetimbangan termal tidak dapat terjadi apabila masih ada aliran kalor dari luar.